Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, look. Uh, in this Ramadan, you will have time to study itu until 23rd April. Kalau nggak salah. Kamu di bulan Ramadan itu sampai tanggal 23 April belajarnya. And then after that, from 24th until 23rd May, kamu tuh libur panjang banget. And then tanggal 24 masuk, 25 masuk, 26 Mei libur, 27 Mei tahu-tahu udah PAT. Okay, so untuk bahasa Inggris sebetulnya waktu kita cuman tinggal 1 hari doang, yaitu tanggal 20 April. So Mr. Syarif ambil inisiatif pelajaran isi ya. Mr. Syarif ganti menjadi untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Inggris kita punya waktu tanggal 15, tanggal 20 dan tanggal 22 April. Oke, setelah itu kamu masuk tanggal 24, 25, terus tahu-tahu udah PAT deh. Ya. Anyway, ini dari tanggal 23 April ya sampai tanggal 23 Mei itu libur panjang banget. Mr. Syarif mungkin nanti mau minta izin ke wali kelasnya atau ke kepala sekolah sama ke kepala sekolah untuk ngasih tugas supaya kalian gak santai banget di rumah, gak ngerjain apa-apa, tahu-tahu PAT ntar nilainya tahu-tahu jelek lagi ya. Oke, so tanggal 15, tanggal 20, tanggal 22 kita belajar bahasa Inggris. Tanggal 15 dan tanggal 22 bukan belajar isi tapi belajar bahasa Inggris. Oke, so let's go then. Kita bahas topik di bab berapa ya? Bab 14 sampai 15 kan? Oke, check this out. Ini chapter 14. It talks about present verb sama kinds of school in Jakarta. Kita bahas tentang present verb ya. Kata kerja yang dipakai untuk present tense ya. Present tense itu apa ya? Kalau kamu mau bilang sesuatu yang dilakukan secara rutin ya, maka kamu pakai kata kerja ini. Kemudian ini jenis-jenis sekolah di Jakarta. Oke, let's go next. Oh, kita ke halaman berapa nih? Ya, kamu coba lihat sendirilah ya. Di buku itu ada gambar ini. Ini jenis-jenis sekolah di Jakarta. Ada senior high. Oke, kita bahas aja mulai dari yang paling rendah ya. Paling rendah itu ada daycare ya. Di sini disebutnya daycare center. And then setelah itu ada early childhood ya. Early childhood. Mungkin kalau di Indonesia kan menjadi kayak apa? Grup bermain, kelompok bermain ya, kelompok bermain. And then ada kindergarten, itu macam kayak TK. And then yang sedang kalian lakukan sekarang itu SD. Di sini nggak ada ya. Sekalian aja Mr. Syarif jelasin. SD itu bahasa Inggrisnya elementary school atau primary. Bisa elementary school, bisa primary school. And then ada SMP. SMP itu junior high school ya, junior high school. Kemudian SMA ada senior high school atau kadang seniornya nggak disebutin, high school doang disebutnya ya. And then universitas, education university itu ya. Oke, so kita ulangi lagi ya. Tingkat pendidikan yang paling rendah, pertama daycare, and then early childhood, and then kindergarten, kemudian SD itu primary school atau bisa juga disebut elementary school, and then SMP itu junior high school ya, junior high school, and then SMA itu senior high school atau kadang disebut juga high school doang tanpa kata seniornya, high school, and then ada university. Itu jenis-jenis apa tadi di sini sebutnya, jenis-jenis sekolah di Jakarta, kinds of school in Jakarta yang sedang kalian lakukan sekarang di tingkat level kalian itu primary school atau sekolah SD. And then di sini ada present verb. Look, di sini beda subjek maka beda kata kerja. Maksudnya kalau present verb itu ada yang harus tambahin s ya, untuk subjek-subjek tertentu. Untuk subjek he, she, it
maka kata kerjanya itu harus ditambahin s atau es ya. She, he, it atau he, she, it. Sedangkan untuk they, we, are, you gak perlu ditambahin apa-apa. Remember, present verb itu dipakai untuk menggambarkan salah satu fungsinya ya, digunakan untuk menyatakan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan atau rutinitas ya, habit ya. Oke, itu tentang chapter 14. Now let's go to the next discussion. It will be about apa nih? Chapter 15 itu tentang there is sama there are. Ini udah sering dibahas, udah pernah dibahas. Kemudian ada imperative sentence, kemudian ada urban reforestation. There is atau there are itu artinya ada. Dalam bahasa Indonesia, there is atau there are artinya ada. Cuman ada bedanya. There is itu kalau menunjuk pada benda yang jumlahnya cuma satu. Kalau there are itu digunakan untuk menunjuk kepada benda yang lebih dari satu. Artinya dua-duanya sama, yaitu ada. Misalkan kamu mau bilang ada sebuah motor di rumah saya. There is a motorbike in my house. Ada 2 kucing di rumah saya. There are 2 cats. Jangan lupa catnya pakai s. There are 2 cats in my house. Gitu. Ada 2 kulkas di rumah saya. There are 2 refrigerators. Pakai s di belakangnya. Jangan lupa. Ada sebuah AC misalkan di rumah saya. There is a air conditioner gitu ya. Oke. And then ini temanya tentang playground ya. Temanya tentang playground. So let me tell you nama-nama alat yang ada di playground. Ini namanya ayunan, bahasa Inggrisnya swing. And then ini itu apa, mainan yang kayak per begitu ya. Ini namanya springy. Kata asal katanya dari spring, artinya per atau pegas. Springy. And then ini namanya prosotan, bahasa Inggrisnya slide. And then ini namanya monkey bar. Monkey, monyet ya. Ini bergelantungan seperti monkey, so disebutnya monkey bar. B-A-R, bar, monkey bar. And then ini jungkat-jungkit ya. Namanya seesaw. Tulisannya S-E-E-S-A-W. Seesaw. Oke, nanti kalian akan lihat ada tugas di Google Form yang isinya tentang ini. Kemudian tadi apa? There is sama there are. Imperatif itu kalimat perintah ya. Remember, kalimat perintah itu selalu diawali dengan verb 1 tanpa s, tanpa ing, tanpa apapun. Contoh, tutup pintunya, itu kan kalimat perintah. Close the door. Jangan pakai verb ing. Closing the door. No. Greet the teacher. Beri salam ya. Beri salam kepada gurunya. Greet the teacher. Jangan greeting the teacher. Salah ya. Pokoknya kalau mau membuat kalimat tanya, kata kerjanya diawali dengan kata kerja. Tentunya kata kerjanya nggak usah pakai s, nggak usah pakai ing, pokoknya nggak usah pakai apa-apa ya. Misalkan lagi mau bilang hapus papan tulisnya, clean the board gitu ya. Urban reforestation no need, nggak perlu dibahas ya, itu aja ya. Iya, chapter 14 sampai chapter 15 tentang itu. Nanti kalian akan ada Google Form latihan, and then be ready. Kita akan ngebut ini. Biasanya Mr. Syarif itu bikin setiap satu topik bahasan 2 kali praktis kan. Practice 1, practice 2, baru setelah itu kuis atau ulangan. Tapi untuk sekarang karena kita waktunya mepet banget ya, belum lagi Mr. Syarif harus kasih kalian macam kayak tryout sebelum PAT, sehingga ketika kalian hari H untuk PAT kalian udah siap. Jadi Mr. Syarif akan bikin untuk chapter 14 dan 15 ini 1 kali praktis doang, and then next Tuesday
Selasa depan kalian langsung quiz. So nggak ada practice too. So silahkan kalian repeat penjelasan Mr. Syarif ini sampai kalian benar-benar paham, baru kalian kerjakan practice-nya, practice 1. Setelah itu next Tuesday, Selasa depan langsung kita quiz untuk bab 14 dan bab 15 ini. Well, that's it for today. Have a good day. Mudah-mudahan kalian puasanya bisa sampai selesai ya. 1 bulan full. Okay, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.